Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu kembali lagi dengan saya di channel saya di Mimbar Intelek, uh, yang terus memberikan informasi terkait dengan dunia akademik khususnya bagi dosen-dosen. Nah, kali ini saya akan memberikan informasi terkait dengan sebenarnya ada bahaya penggunaan AI yang sebagian besar mungkin tidak bertanggung jawab terutama di dalam penulisan jurnal yang terindeks Scopus ya. Meskipun sebenarnya semua jurnal itu sebenarnya apa ya, mungkin mengizinkan ya, lebih tepatnya mengizinkan kita untuk melakukan penulisan dengan menggunakan artificial intelligence, tapi dengan catatan bahwa kita harus memberikan kontrol terhadap tulisan kita tersebut. Nah, dan kemudian di akhir-akhir artikel kita itu kita bisa mengklaim kalau ini merupakan tulisan original yang dibantu dengan artificial intelligence ya, dan kita harus wajib menyebutkan jenis artificial intelligence yang kita gunakan. Nah, itu semua jurnal rata-rata seperti itu. Nah, sayangnya banyak oknum-oknum ya, terutama penulis-penulis yang barat belakangan ini kadang tidak bertanggung jawab terhadap penulisan artikel ilmiah yang menggunakan artificial intelligence. Nah, ini yang menjadi tantangan buat teman-teman dosen. Oleh karena itu, saya memberikan informasi terkait dengan hal ini ya. Nah, tetapi sebelum saya membahas lebih dalam, bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti webinar ya, yang insya Allah akan dilaksanakan besok ya, tepatnya tanggal 21 Mei 2025 jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Dan bagi Bapak Ibu yang mau mengikuti atau yang mau mendownload untuk prompting penulisan jurnal artikel ilmiah menggunakan artificial intelligence, Bapak Ibu bisa mengklik link yang sudah saya sediakan di deskripsi dari video YouTube ini. Nah, kembali ke topik utama Bapak Ibu, berkaitan dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam berbagai aspek kehidupan, terutama yang berkaitan dengan penulisan akademik ya, di mana kita sebagai seorang dosen itu kan dituntut untuk menghasilkan karya ya. Jadi kalau bagi saya artificial intelligence ini atau AI dalam penulisan artikel ilmiah itu sangat membantu sekali, tetapi dengan catatan bahwa kita tidak boleh ketergantungan terhadap artificial intelligence ini. Nah, kenapa demikian? Karena bisa dikatakan tulisan yang digenerate ya oleh artificial intelligence itu jauh lebih bagus dibandingkan dengan tulisan kita gitu ya. Kadang kita mengilustrasikan suatu tulisan itu tidak sebagus dengan apa yang dihasilkan oleh artificial intelligence. Nah, saya menggunakan artificial intelligence itu biasanya untuk menggali ide menulisnya gitu ya. Jadi tidak selalu ngeplak langsung terhadap apa yang sebenarnya yang digenerate ya. Nah, sebenarnya sah-sah saja kalau misalnya ya Anda menggenerate hasil tulisan Bapak Ibu itu di dalam artificial intelligence tertentu gitu ya. Tetapi dengan catatan itu harus ada pengontrolan. Artinya pengontrolan seperti apa? Bapak Ibu harus mengontrol terutama jurnal-jurnal yang disitasi itu apakah memang dia memberikan informasi yang sama dengan jurnalnya. Itu kalau informasi yang diberikan sama, maka tugas Bapak Ibu adalah harus memparaphrase gitu, ya. Itu yang saya maksud dari pengontrolan. Kemudian yang kedua itu adalah apakah referensi yang digunakan itu benar-benar seperti yang kita inginkan. Jadi jurnalnya bukan abal-abal misalnya ya gitu ya, atau termasuk di dalam jurnal predator. Tapi memang ada kalau diklik referensinya ada jurnalnya. Nah, itu yang harus kita kontrol juga. Nah, mungkin akan saya lebih banyak menggalinya besok ya. Bukan besok, tanggal 21 Mei di jam 7 malam itu. Bapak Ibu bisa lihat di informasinya di Instagram saya ataupun di Facebook saya, itu sudah saya share leafletnya. Nah, kemudian ancaman terhadap originalitas ya karya ilmiah yang kita hasilkan dari generate artificial intelligence itu
bisa menyebabkan kita itu terlalu ketergantungan, ya, artinya kita itu sudah adiktif ya terhadap artificial intelligence, yang menyebabkan kadang kita sulit ini membedakan mana sih sebenarnya tulisan asli manusia, mana tulisan aslinya, mana tulisan yang dihasilkan dari artificial intelligence. Nah, oleh karena itu saya sering kali ya di dalam workshop-workshop saya ada bagian-bagian yang saya tekankan bahwa bagi Bapak Ibu yang belum terbiasa menulis, ada bagian-bagian tertentu itu yang harus ditulis secara manual. Meskipun sebenarnya bisa saya saja memberikan informasi untuk menulisnya pakai artificial intelligence. Nah, tetapi saya khawatirnya bahwa ketergantungan terhadap artificial intelligence itu akan menurunkan kreativitas Bapak Ibu dalam menulis. Itu yang saya khawatirkan begitu ya, karena itu tadi, kalau misalnya tidak terkontrol, maka Bapak Ibu itu ya udah sudah terlanjur nyaman dengan menulis pakai artificial intelligence, dan pada akhirnya ya udah digunakan setiap hari untuk menulis ya, terutama untuk penulisan karya ilmiah yang akan dipublikasikan di jurnal misalnya ataupun di buku. Nah, itu saya khawatirnya Bapak Ibu sangat tergantung dengan hal tersebut. Kemudian banyak juga teman-teman itu yang seringkali sebenarnya mempertanyakan terkait dengan resiko plagiarisme. Sebenarnya yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa di dalam penulisan artikel ilmiah menggunakan artificial intelligence itu, mereka itu sudah melakukan sedemikian rupa sehingga plagiarismenya itu menjadi sangat minim gitu ya. Yang banyak terjadi kendala itu adalah mungkin yang seringkali banyak terjadi itu persentase dari penggunaan artificial intelligence-nya. Nah, itu. Nah, tetapi sebenarnya kalau kita mengikuti kaidah aturan jurnal ya, yang sebenarnya itu tetap memperbolehkan kita menulis dengan artificial intelligence, tetapi hanya untuk mengimprove tata bahasa misalnya, semacam itu ya. Dan tidak sebenarnya diperbolehkan untuk improve atau menganalisis data gitu ya. Nah, padahal kalau kita, terutama kalau kita penulisan paper review gitu ya, itu sangat terbantu sekali kalau kita menulis dengan artificial intelligence. Itu sangat cepat sekali karena kan kita tinggal mengumpulkan sumber-sumber pustaka, referensi yang sesuai dengan topik penelitian, topik yang akan kita tulis, kemudian kita generate dan kita kontrol di situ ya. Masalahnya kan yang menjadi kendala banyak dosen itu atau Bapak Ibu itu mungkin bagaimana sih kita caranya mengontrol artificial intelligence ini biar hasil generate-nya itu tidak absurd gitu ya. Jadi tidak amburadul gitu. Nah, kemudian juga dia bisa berdampak pada reputasi. Nah, reputasi seperti apa? Jadi sebenarnya di Mendikti Saintek itu kan dia sudah mengeluarkan aturan dengan bagaimana caranya kita menggunakan artificial intelligence untuk penulisan artikel ilmiah ya. Yang sering kali terjadi bahwa sebelum lahirnya artificial intelligence atau maraknya artificial intelligence saat ini itu, pelanggaran-pelanggaran etika akademik itu sebenarnya kan sudah terjadi ya, terutama dalam bidang penulisan karya ilmiah ya. Artinya banyak oknum-oknum yang menawarkan untuk penulisan artikel ilmiah yang publish cepat gitu ya, untuk kenaikan jabatan akademiknya. Nah, semacam itu. Nah, tetapi kalau misalnya kembali lagi, kalau kita tidak mengontrol, maka ini akan sangat berdampak fatal terhadap penulis ya, terutama peluang publikasi di masa depan ya, karena juga itu bisa akan mempengaruhi dia menulisnya seperti apa gitu. Nah, di sisi yang lain, kalau kita terlalu ketergantungan terhadap artificial intelligence yang sudah notabene Bapak Ibu itu tidak terbiasa menulis, katakanlah semacam itu ya, maka akan terjadi penurunan kualitas dan kedalaman penelitian kita tersebut gitu. Jadi kita sudah capek-capek melakukan penelitian, tetapi untuk membahasakan di dalam sebuah tulisan itu akhirnya kita meminta bantuan nih artificial intelligence. Jadi kemampuan Bapak Ibu sebenarnya bisa langsung ini ya, bisa praktek kalau nggak percaya gitu ya. Kemudian bandingkan antara tulisan Bapak Ibu dengan tulisan yang digenerate oleh artificial intelligence. Pasti Bapak Ibu akan merasa bahwa
tulisan artificial intelligence itu jauh lebih bagus. Memang benar. Ya, saya juga mengakui hal tersebut. Tetapi itu tadi kembali lagi kepada kita bagaimana kita menggunakan artificial intelligence itu secara bijak gitu. Kemudian analisis mendalam. Jadi ada kebutuhan terkait dengan pemahaman secara kontekstual di dalam penulisan itu. Jadi kita tidak boleh 100% percaya dengan hasil tulisan itu Bapak Ibu ya, terutama kalau yang berkaitan dengan data kuantitatif gitu. Ya, apalagi kalau kita memerintahkannya dengan analisis statistik gitu. Nah, itu Bapak Ibu harus perlu mengontrol di hal tersebut ya, terutama data kuantitatif, bahasa yang dia keluarkan. Bapak Ibu harus mengontrol lewat situ, lewat AI tersebut ya, hasil yang dia generate gitu. Jadi sehingga ada unsur manusia yang kita masukkan nih di dalam tulisan tersebut. Nah, kemudian ada interpretasi cermat ya. Jadi kita melibatkan nuansa dan pengalaman kita sebagai penulis ya. Kalau kita memang sudah terbiasa menulis, maka kita tahu ini adalah bagian-bagian yang saya ini bahasanya maunya seperti ini gitu. Nah, itu tidak apa-apa, malah lebih bagus kalau kita mengeditnya. Jadi saya pun itu punya style bahasa tersendiri ya untuk yang menjadi ciri khas saya kalau saya menulis gitu. Nah, itu yang biasanya tidak boleh saya hilangkan, karena itu pun saya belajar ketika saya mengikuti les IELTS ya. Jadi kalau les IELTS itu kan kita perlu harus banyak ini ya, kosakata gitu ya, sehingga itu sangat terbantukan ketika dalam proses penulisan, terutama yang berkaitan dengan research and discussion. Nah, gitu kita bisa bermain dengan hal-hal tersebut yang itu merupakan ini kalau di review oleh sama jurnal itu, reviewer jurnal itu, ini bukan generate sebenarnya dari artificial intelligence gitu ya, karena kita bisa menggunakan beberapa kosakata yang bisa dikatakan dalam tanda kutip mungkin para reviewer itu menganggap ini bahasa Inggrisnya bagus gitu ya, padahal kita biasa-biasa aja gitu. Kemudian ada koneksi inovatif ya, jadi menghubungkan ide secara kreatif. Nah, ini sebenarnya bagus ya kalau kita sering berdiskusi dengan artificial intelligence itu, kemudian kita punya akun tersendiri, misalnya ChatGPT ya, dia itu akan membaca cara kita bekerja itu seperti ini. Apalagi kita menggunakan artikel-artikel dari hasil penulisan kita sendiri, dia akan membaca dia ini cara kerjanya seperti ini gitu. Nah, sayangnya mungkin kalau Bapak Ibu dosen itu belum terbiasa dengan hal tersebut gitu. Nah, tentu yang harus Bapak Ibu ketahui bahwa di dalam penelitian ilmiah, kalau kita mau memiliki penelitian ilmiah yang kualitas tinggi ya, maka tentunya ini membutuhkan kemampuan yang masih sangat jauh, yang harus bisa melampaui kapabilitas dari artificial intelligence itu sendiri ya. Nah, di mana penggunaan artificial intelligence yang berlebihan itu tentu akan bisa menghasilkan karya yang dalam tanda kutip itu analisisnya sangat dangkal gitu. Nah, kemudian kurang substansi teoritisnya. Kemudian bisa gagal memberikan kontribusi signifikan terhadap bidang ilmu pengetahuan. Nah, tetapi sebenarnya kalau kita memberikan prompting ya atau perintah, kemudian kita imbangi dengan jurnal-jurnal yang kredibel, maka dia juga akan bekerja sesuai dengan apa yang kita perintahkan gitu. Ya. Nah, masalah tanggung jawab dan akuntabel. Nah, ini juga penting bahwa seringkali ya ada beberapa mungkin kasus yang masih dianggap oleh peneliti-peneliti atau penulis-penulis di Indonesia itu tabu terkait dengan hal tersebut. Kenapa demikian? Karena contohnya misalnya ada penulis A atau penulis B itu dalam 1 tahun dia bisa memproduksi paper lebih dari 20 atau 30. Nah, itu bagi teman-teman dosen itu sudah akan, terutama teman-teman dosen di Indonesia ya, itu sudah akan menilai bahwa wah, ini joki nih gitu. Padahal kalau kita sebenarnya punya circle ya, pertemanan yang banyak, dan kemudian masing-masing itu menulis, kemudian saling memiliki keterlibatan di dalam penulisan tersebut, sehingga bukan mustahil kalau kita itu punya tulisan yang lebih banyak gitu. Nah, jadi
Nah, itu yang sebenarnya pola pikir yang harus dirubah. Nah, asalkan kita itu bertanggung jawab terhadap tulisan kita gitu. Nah, yang menjadi banyak permasalahan itu adalah banyak orang-orang yang seringkali tidak bertanggung jawab terhadap tulisan karena tidak ada keterlibatan langsung di dalam penulisan tersebut. Nah, itu menurut saya juga merupakan kejahatan atau melanggar etika di dalam penulisan artikel. Nah, kita oleh karena itu, nah penting ya di dalam video-video saya itu seringkali saya sampaikan bahwa Bapak Ibu harus pahami yang namanya integritas akademik, di mana di dalamnya itu salah satunya membahas tentang etika publikasi dan penelitian. Nah, itu yang sehingga kita tahu ini kapan kita memposisikan diri kita itu sebagai penulis utama, corresponding, atau bahkan kita memiliki equal ya, atau kontribusi yang sama dengan penulis pertama gitu. Nah, itu yang meskipun hal tersebut itu masih jarang terjadi di Indonesia dan bahkan tidak diatur ya, tidak diatur di dalam peraturan kenaikan jabatan akademik dosen. Nah, ancaman terhadap proses peer review ya, jadi akan melihat dari sisi evaluasi kualitas tulisan kita itu ya, karena reviewer itu juga akan mengalami kesulitan menilai kualitas ini sebenarnya tulisan manusia atau tulisan AI gitu ya. Maka oleh karena itu kita harus pintar-pintar nih biar seakan-akan tulisan itu bukan 100% hasil dari generate AI gitu. Kemudian akan terdeteksi bias ya, bias dalam algoritma sulit untuk ditentukan tadi gitu ya, terutama bahasa-bahasa yang dikeluarkan itu memang semuanya bahasa ilmiah kalau kita memerintahkannya sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah juga. Nah, penilaian originalitas ya sulit membedakan kontribusi penulis dengan artificial intelligence. Nah, itu tadi ada hubungannya dengan poin yang pertama. Nah, langkah terakhir tentunya perlu yang namanya verifikasi validitas. Nah, ini yang tantangan buat teman-teman dosen bahwa jangan kita itu asal menelan mentah-mentah apa yang dihasilkan oleh generate ya, AI gitu. Nah, kita harus memverifikasi dan memvalidasi hasil tulisan AI tersebut. Nah, oleh karena itu, kepercayaan terhadap jurnal terindeks Scopus ya sangat bergantung pada proses peer review yang kredibel. Nah, jika manuskrip yang dihasilkan secara substansional oleh AI, reviewer mungkin akan kesulitan untuk menilai kontribusi pemikiran penulis gitu, yang dapat mengancam integritas proses peer review dan beroritasi meloloskan karya yang sebenarnya kurang layak untuk dipublikasikan. Tapi sebenarnya kalau kita berbicara tentang layak nggak layak dipublikasikan itu banyak sebenarnya. Kadang kita membaca artikel-artikel yang sudah publish, kemudian semestinya ini kok bisa publish, padahal banyak sekali terjadi hal-hal yang perlu harus banyak perbaikan gitu. Nah, hal yang lain yang perlu juga dipahami itu adanya pelanggaran etika dan erosi kepercayaan gitu ya. Jadi ada sebenarnya kita melakukan penelitian itu yang harus kita pegang teguh itu adalah prinsip kejujuran gitu. Jadi kita menampilkan apa adanya. Ya kalau memang data kita bagus ya tampilkan bagus, kalau jelek ya jelek gitu. Kita harus sebenarnya para reviewer itu ataupun editor jurnal itu lebih suka dengan hal-hal yang bersifat jujur gitu ya. Meskipun kadang mungkin beberapa nilai kontribusi keilmuannya tidak terlalu mencolok gitu. Ya, tetapi ada hal yang mungkin bisa bermanfaat oleh pembaca bahwa meskipun hasilnya misalnya tidak bagus, tetapi ada hal yang bisa membuat orang itu penasaran akan melakukan penelitian yang sejenis misalnya, semacam itu. Kemudian ada kontribusi intelektual ya. Jadi karya ilmiah yang dihasilkan itu seharusnya bisa mencerminkan kontribusi intelektual yang jenius dari penulis gitu ya. Jadi pengguna AI yang berlebihan tanpa transparansi itu akan mengurangi nilai kontribusi intelektual tersebut gitu ya. Oleh karena itu tadi seperti yang sudah saya sampaikan, kita perlu yang namanya validitas ya, verifikasi dan validitas. Dan yang terpenting juga itu adalah kepercayaan komunitas ya. Jadi ya sebenarnya berbicara terkait dengan komunitas ya, ini saya kebetulan ya banyak bergabung dengan komunitas-komunitas pengguna artificial intelligence ya, yang secara secara terbuka ya kita mengakui bahwa
penulisan yang digenerate oleh AI itu jauh lebih bagus memang ya. Cuma itu tadi bahwa kita tidak bisa 100% harus mempercayainya. Ada bagian-bagian tertentu yang harus kita edit gitu ya. Biar terkesan bahwa ada bagian-bagian yang perlu harus ditulis dari hasil karya pemikiran kita sendiri. Nah, ada reproduksi dan penguatan bias ya. Misalnya bias dalam data pelatihan ya. Kemudian ada reproduksi dalam karya ilmiah serta penguatan yang ketidaksetaraan. Ini dapat artinya jangan sampai terjadi dominan ya dalam penulisan yang dapat memperkuat bias dalam data penelitian gitu. Nah, ini sangat sulit sekali kalau Bapak Ibu sudah terlalu ketergantungan ya terhadap artificial intelligence, kemudian kita sulit untuk bahkan sampai analis datanya itu sudah meminta bantuan AI. Sebenarnya ya sah-sah saja tadi, asalkan itu tadi Bapak Ibu harus mengontrolnya, memvalidasinya dengan baik. Nah, solusi dan rekomendasi, jadi ada kepemilikan intelektual. Bapak Ibu harus paham bahwa penulis itu harus tetap menjadi pemilik intelektual ya terhadap karyanya sendiri. Kemudian kita harus bersikap transparansi terhadap penggunaan. Penulis perlu mendeklarasikan secara eksplisit ya penggunaan alat artificial intelligence, dan itu sebenarnya disahkan oleh semua jurnal ya. Bapak Ibu bisa melihat beberapa jurnal yang memang diterbitkan dengan bantuan AI gitu ya. Kemudian ada pedoman jurnal. Nah, disinilah pedoman jurnal itu kita harus membacanya gitu. Kemudian ada evaluasi cermat, di mana editor dan reviewer itu harus lebih cermat dalam mengevaluasi orisinilitas dan kontribusi intelektual dalam manuskrip yang berpotensi yang dihasilkan oleh AI. Oke, mudah-mudahan itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah bisa bermanfaat buat teman-teman dosen. Nanti kita akan ketemu pada video-video berikutnya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.